Selamat pagi dan selamat datang lagi di Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Selamat datang juga di LK3CGS, yaitu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang diberi nama Cakrawala Giri Sejahtera. LK3CGS ini berada di bawah prodi kita, yaitu Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Lembaga ini merupakan wadah pelayanan sosial terpadu yang sekaligus laboratorium Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang kesejahteraan keluarga. Ada 3 peran LK3 Cakrawala Giri Sejahtera. Pertama, menyediakan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi masyarakat, bagi keluarga besar Civitas Akademika, dan bagi penyintas yang disampaikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS di perguruan tinggi. Kedua, menjadi pusat inovasi, pelatihan, dan penelitian berbasis pemberdayaan keluarga. Ketiga, mengembangkan jejaring kolaboratif antara kampus, pemerintah, dan masyarakat lokal. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan keseharian kita sebagai calon pekerja sosial, yaitu bagaimana diri kita sendiri melakukan pertolongan psikologis pertama kepada diri sendiri. Judulnya adalah PFA untuk diri kita sendiri, belajar menjadi penolong bagi jiwa kita sendiri. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan reflektif. Siapa yang akan menolong sang penolong? Kita telah menolong orang, lalu siapa yang akan menolong kita? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya sangat kompleks. Nah, untuk itu, kita perlu memahami paradoks pekerja sosial. Kita adalah orang-orang yang terlatih untuk menolong orang lain. Kita belajar berbagai teknik, kita praktikkan berbagai pendekatan, kita habiskan waktu dan energi untuk memastikan masyarakat mendapatkan yang terbaik dari kita. Tapi seringkali, dalam proses itu, kita lupa bahwa diri sendiri juga butuh pertolongan. Ironis bukan? Seperti tukang cukur yang rambutnya sendiri panjang tak terurus, atau seperti penjahit yang baju sendiri bertambal-tambal. Kemudian, kita juga harus mewaspadai resiko kelelahan empati atau compassion fatigue. Ini adalah kondisi ketika kita terus-menerus memberi tanpa pernah mengisi ulang energi emosional. Bayangkan seperti smartphone yang terus dipakai untuk streaming video, main game, dan browsing seharian tanpa pernah di-charge. Apa yang terjadi? Baterainya habis, mati, dan tidak bisa digunakan sama sekali. Demikian pula dengan jiwa kita. Jika kita terus memberi tanpa pernah menerima, tanpa pernah merawat diri, cepat atau lambat kita akan kehabisan cadangan emosional. Kita juga harus ingat prinsip masker oksigen yang selalu diumumkan di pesawat terbang. Kita diharuskan mengenakan masker oksigen kita sendiri terlebih dahulu, baru kemudian bantu orang lain. Mengapa demikian? Karena jika kita pingsan karena kekurangan oksigen, kita tidak akan bisa menolong siapapun. Bahkan kita justru akan menjadi beban bagi orang lain. Prinsip yang sama berlaku dalam dunia pertolongan psikologis. Kita harus memastikan diri sendiri dalam kondisi cukup stabil, baru kita bisa menolong orang lain secara efektif. Dan yang terakhir, saya ingin menegaskan bahwa PFA untuk diri sendiri bukanlah tindakan egois. Ini bukan berarti kita hanya memikirkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk tanggung jawab profesional. Dengan merawat diri sendiri, kita memastikan bahwa kita bisa terus berkarya, terus bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak menjadi beban bagi sistem dukungan sosial yang ada. Merawat diri adalah investasi jangka panjang agar kita bisa terus menjadi penolong yang handal. Saudara-saudara, setelah kita memahami mengapa penting menolong diri sendiri, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana bentuk pertolongan pertama untuk jiwa kita? Mari kita definisikan bersama. Secara sederhana, PFA untuk diri sendiri adalah serangkaian langkah sadar yang kita lakukan untuk menstabilkan kondisi emosional saat menghadapi tekanan atau krisis pribadi. Kata kuncinya adalah langkah sadar. Ini bukan sekedar reaksi spontan,
tapi tindakan yang kita rencanakan dan lakukan dengan penuh kesadaran bahwa kita dalam kondisi tidak baik-baik saja dan perlu melakukan sesuatu untuk memulihkan diri. Tujuan utamanya bukanlah menghilangkan masalah atau menghapus perasaan negatif. Itu tidak mungkin. Masalah akan tetap ada, perasaan sedih, marah, atau kecewa adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Yang menjadi tujuan PFA untuk diri sendiri adalah mengembalikan fungsi coping yang adaptif. Artinya, kita berusaha mengembalikan kemampuan kita untuk menghadapi masalah dengan cara-cara yang sehat, tidak merusak diri, dan tidak memperburuk keadaan. Prinsip dasarnya sama persis dengan PFA untuk orang lain yang sudah kita pelajari sebelumnya. Prinsip 3L, yaitu look, dengar, dan hubungkan berlaku juga, hanya saja arahnya ke dalam. Kita menjadi subjek yang menolong, sekaligus objek yang ditolong. Kita harus belajar untuk melihat kondisi diri sendiri, mendengarkan apa yang tubuh dan perasaan kita katakan, dan menghubungkan diri dengan berbagai sumber daya pemulihan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan PFA pada diri sendiri? Sederhana saja. Saat kita merasa kelelahan oleh tuntutan hidup, saat emosi memuncak dan sulit dikendalikan, atau saat pikiran kacau dan kita sulit berkonsentrasi, atau saat tubuh memberi sinyal kelelahan seperti sakit kepala, susah tidur, atau nafsu makan berubah drastis. Sinyal-sinyal ini adalah alarm yang mengatakan bahwa jiwa kita butuh pertolongan pertama. Namun, saya ingin mengingatkan satu hal penting. PFA untuk diri sendiri bukanlah terapi mandiri, sekali jadi. Ini adalah langkah awal untuk stabilisasi, seperti memberi kompres dingin pada kepala yang demam. Jika demamnya tidak kunjung turun, kita harus ke dokter. Demikian pula jika setelah melakukan PFA sendiri masalah berat masih berlanjut, jika perasaan sedih berkepanjangan, jika muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri, kita harus segera merujuk diri ke profesional seperti psikolog atau psikiater. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah meminta bantuan profesional. Teman-teman, mari kita masuk ke langkah praktis pertama dari PFA khusus ini. Bagaimana cara melihat kondisi jiwa kita? Dalam PFA untuk orang lain, kita melihat kondisi mereka dari luar. Tapi untuk diri sendiri, kita harus belajar melihat ke dalam. Langkah pertama adalah pemindaian tubuh atau body scan. Ini adalah teknik sederhana di mana kita mengalihkan perhatian ke seluruh bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dan memperhatikan sensasi fisik yang muncul. Apakah jantung terasa berdebar lebih kencang dari biasanya? Apakah otot-otot di pundak atau leher terasa tegang? Apakah nafas menjadi pendek-pendek dan dangkal? Atau mungkin perut terasa mual seperti ada yang mengganjal? Sensasi-sensasi fisik ini adalah indikator stres yang sangat akurat. Tubuh kita tidak pernah berbohong. Setelah memindai tubuh, langkah kedua adalah pemantauan emosi. Di sini kita belajar untuk mengenali apa yang sedang kita rasakan dan yang lebih penting, memberi nama pada emosi itu. Apakah ini marah? Apakah ini sedih? Apakah ini cemas? Atau mungkin kecewa? Beri label dengan jujur, tanpa menghakimi diri sendiri. Jangan katakan, saya bodoh karena marah. Cukup katakan, saya sedang marah. Memberi nama pada emosi adalah langkah awal untuk mengendalikannya. Langkah ketiga adalah pengamatan pikiran. Perhatikan aliran pikiran yang muncul di kepala kita. Apakah ada pikiran negatif yang terus berulang seperti, saya tidak berguna, atau semua akan hancur? Apakah pikiran terasa kacau, melompat-lompat tidak karuan? Atau justru kita merasa bingung, tidak bisa berpikir jernih? Mengamati pola pikir ini membantu kita memahami apa yang sedang terjadi di dalam kepala. Keempat, kita perlu melakukan deteksi dini sinyal bahaya. Ini sangat penting. Amati apakah ada tanda-tanda serius seperti keinginan untuk menyakiti diri sendiri, perasaan putus asa yang ekstrim, atau kehilangan harapan sama sekali. Jika menemukan tanda-tanda ini, ingatlah bahwa PFA untuk diri sendiri tidak cukup. Kita harus segera mencari bantuan profesional. Dan yang kelima,
saya merekomendasikan buku catatan pribadi yang sederhana. Setelah melakukan pengamatan, tuliskan semuanya dalam 3-5 kalimat. Misalnya, hari ini jantung saya berdebar kencang, saya merasa cemas, pikiran saya kacau karena tugas menumpuk, tapi saya tidak ingin menyakiti diri. Menulis membantu kita melihat kondisi diri dengan lebih objektif, seolah-olah kita sedang membaca laporan tentang orang lain. Setelah kita belajar melihat kondisi diri, langkah berikutnya adalah bagaimana cara mendengarkan apa yang tubuh dan jiwa kita katakan. Mendengarkan diri sendiri mungkin terdengar mudah, tapi sebenarnya ini adalah keterampilan yang perlu dilatih. Pertama dan terpenting adalah menerima tanpa perlawanan. Ketika emosi negatif datang, marah, sedih, cemas, kita sering bereaksi dengan melawannya. Kita berkata, "Aku tidak boleh marah, aku harus positif terus." Saudara-saudara, melawan emosi itu seperti berkelahi dengan bayangan. Semakin kita lawan, semakin kuat ia bertahan. Sebaliknya, biarkan emosi itu hadir. Terima kehadirannya seperti kita menerima tamu yang tidak diundang. Kita tidak harus suka padanya, tapi kita bisa menerima bahwa dia ada. Dengan menerima, kita mengurangi penderitaan tambahan yang disebabkan oleh perlawanan. Kedua, lakukan validasi diri sendiri. Ini adalah praktik mengakui bahwa perasaan yang muncul adalah wajar dan manusiawi dalam situasi yang kita hadapi. Katakan pada diri sendiri, "Wajar aku merasa cemas. Ini kan situasi yang memang bikin cemas." Atau, siapapun yang mengalami ini pasti akan sedih. Dengan memvalidasi, kita tidak menambah beban dengan rasa bersalah atau malu atas apa yang kita rasakan. Ketiga, bertanya pada diri dengan pertanyaan terbuka. Ajukan pertanyaan seperti, apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini? Atau apa yang paling menggangguku dari situasi ini? Pertanyaan terbuka seperti ini membantu kita mengeksplorasi perasaan lebih dalam, berbeda dengan pertanyaan tertutup yang hanya menghasilkan jawaban ya atau tidak. Keempat, kita perlu membedakan kebutuhan versus keinginan. Ini keterampilan penting. Ketika stres, kadang kita sulit membedakan apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang hanya keinginan sesaat. Apakah saya butuh istirahat karena tubuh lelah? Atau saya hanya ingin lari dari masalah dengan tidur seharian? Apakah saya butuh dukungan teman, atau saya hanya ingin mengeluh tanpa henti? Belajar jujur pada diri sendiri tentang perbedaan ini akan membantu kita mengambil langkah tepat. Kelima, mengenali pola lama. Setiap dari kita memiliki pola respon terhadap stres yang terbentuk sejak lama. Ada yang pola merespon dengan marah, ada yang menarik diri, ada yang menyalahkan diri sendiri. Dalam proses mendengarkan diri, kita perlu sadar apakah reaksi ini adalah pola lama yang justru merusak, ataukah ini respon sehat terhadap situasi baru. Dengan mengenali pola, kita bisa memilih untuk mempertahankan yang sehat dan mengubah yang merusak. Saudara-saudara, kita telah belajar melihat dan mendengar kondisi diri. Sekarang saatnya langkah ketiga. Bagaimana cara menghubungkan diri dengan sumber pemulihan? Ini adalah langkah aktif di mana kita tidak hanya menerima kondisi, tapi melakukan sesuatu untuk memulihkan diri. Yang pertama dan paling mendasar adalah hubungkan dengan kebutuhan dasar. Jangan pernah meremehkan kekuatan makan, minum, tidur, dan istirahat. Dalam keadaan stres berat, seringkali kita lupa hal-hal sederhana ini. Kita begadang terus, lupa makan, dehidrasi. Padahal otak kita butuh glukosa untuk berpikir jernih. Tubuh kita butuh istirahat untuk memulihkan energi. Pastikan kebutuhan dasar ini terpenuhi sebelum kita melakukan hal lain. Ini adalah fondasi pemulihan yang tidak bisa ditawar. Kedua, hubungkan dengan dukungan sosial. Salah satu dampak stres adalah kita cenderung mengasingkan diri, menarik diri dari pergaulan. Justru di saat seperti inilah kita butuh orang lain. Hubungi teman yang bisa dipercaya, keluarga, atau siapapun yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Tidak perlu selalu mencari solusi, cukup berbagi cerita sudah sangat membantu. Ingat, kita tidak dirancang untuk menghadapi hidup sendirian. Ketiga, hubungkan dengan aktivitas grounding.
Aktivitas grounding adalah aktivitas yang membantu kita kembali ke saat ini, keluar dari kekacauan pikiran tentang masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Contohnya, berjalan kaki sambil merasakan tanah di bawah kaki, mendengarkan musik dengan saksama, menarik nafas dalam-dalam sambil menghitung, atau sekedar memegang segelas air hangat dan merasakan kehangatannya. Aktivitas sederhana ini sangat powerful untuk menstabilkan sistem saraf yang sedang kacau. Keempat, hubungkan dengan nilai-nilai dan makna. Saat terpuruk, kita mudah kehilangan perspektif. Ingatkan diri tentang apa yang penting dalam hidup. Apa tujuan jangka panjang kita? Nilai-nilai apa yang kita pegang? Hal-hal apa yang bisa kita syukuri meskipun situasi sulit? Menghubungkan kembali dengan makna hidup memberikan energi baru untuk terus melangkah. Dan yang kelima, dan ini penting, hubungkan dengan sumber daya profesional. Siapkan sejak dini kontak psikolog, nomor layanan konseling kampus atau hotline krisis seperti hotline healing119.id atau 119 extension 8 untuk darurat psikologis. Memiliki kontak ini tidak berarti kita lemah. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kesiapsiagaan. Jika suatu saat kita merasa PFA sendiri tidak cukup, kita sudah tahu kemana harus menghubungi. Teman-teman, teori itu penting. Tapi saat krisis datang, kita butuh sesuatu yang langsung bisa dipraktekkan. Mari kita pelajari apa yang bisa kita lakukan saat emosi memuncak. Teknik-teknik stabilisasi diri yang terbukti efektif. Pertama, teknik pernafasan 4-7-8. Teknik ini dikembangkan oleh Dr. Andrew Weil dan sangat efektif untuk menenangkan sistem saraf. Caranya, tarik nafas melalui hidung selama 4 detik, tahan nafas selama 7 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 8 detik. Ulangi 3-5 kali. Mengapa ini bekerja? Karena dengan memperpanjang fase hembusan, kita mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang bertugas menenangkan tubuh. Coba praktekkan sekarang, saudaraku. Rasakan perbedaannya. Kedua, teknik 5-4-3-2-1. Ini adalah teknik grounding yang sangat populer. Saat panik atau cemas, kita sering terbang ke masa depan yang menakutkan. Teknik ini mengembalikan kita ke saat ini melalui panca indera. Sebutkan dalam hati 5 hal yang bisa kamu lihat di sekitar, 4 hal yang bisa kamu raba, 3 suara yang bisa kamu dengar, 2 aroma yang bisa kamu cium, dan 1 hal yang bisa kamu rasakan. Misalnya rasa kopi di lidah atau sensasi dinginnya AC. Dengan melakukan ini, kita memaksa otak untuk fokus pada saat ini, bukan pada kekhawatiran. Ketiga, teknik self-soothing atau menenangkan diri melalui panca indera. Ini tentang melakukan sesuatu yang menenangkan indera kita. Untuk indera peraba, mandi air hangat bisa sangat menenangkan. Untuk indera pengecap, minum teh hangat atau coklat panas. Untuk indera pendengar, putar musik lembut atau suara alam. Untuk indera penciuman, gunakan aromaterapi atau sekadar mencium aroma kopi. Untuk indera penglihatan, lihat foto-foto indah atau nyalakan lilin. Pilih yang paling cocok untukmu. Keempat, teknik stop yang sangat sederhana tapi powerful. S. Stop. Berhenti sejenak dari apapun yang sedang dilakukan. T. Take a breath. Tarik nafas dalam 1 kali. O. Observe. Amati apa yang terjadi dalam diri, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. P. Proceed. Lanjutkan aktivitas dengan kesadaran baru yang lebih tenang. Teknik ini bisa dilakukan di mana saja, bahkan di tengah kesibukan. Kelima, teknik menulis ekspresif. Ambil kertas dan pena, lalu tulis semua yang ada di kepala dan hati selama 5-10 menit. Tulis tanpa sensor, tanpa peduli tata bahasa, dan tanpa takut dinilai orang. Setelah selesai, kamu bisa membuang kertas itu atau menyimpannya tanpa perlu dibaca ulang. Proses menulis itu sendiri yang menyembuhkan,
karena membantu mengeluarkan kekacauan dari dalam kepala ke media di luar. 5 teknik ini adalah alat yang bisa kalian gunakan kapanpun dibutuhkan. Pilih satu yang paling cocok, latih terus, dan jadikan kebiasaan. Teman sekalian, PFA untuk diri sendiri tidak hanya dilakukan saat krisis. Yang lebih penting adalah bagaimana cara agar tidak mudah tumbang di masa depan. Kita perlu membangun ketahanan diri secara jangka panjang. Pertama, miliki rutinitas perawatan diri atau self-care rutin. Ini bukan hal mewah, ini kebutuhan profesional. Jadwalkan waktu khusus setiap hari untuk merawat diri sekecil apapun itu. Bisa 15 menit di pagi hari untuk minum teh sambil menikmati matahari. Bisa 10 menit sebelum tidur untuk membaca buku non-akademik. Bisa juga jalan santai di sore hari. Yang penting konsisten, bukan skalanya. Lebih baik 10 menit setiap hari daripada 3 jam seminggu sekali tapi tidak rutin. Kedua, bangun batas-batas yang sehat. Sebagai calon pekerja sosial, kita punya hati yang besar untuk menolong. Tapi hati yang besar tanpa batas akan mudah hancur. Kita perlu belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang melampaui kapasitas. Belajar menarik diri saat merasa kelelahan. Ingat, menjaga batas bukan berarti tidak peduli. Justru dengan menjaga batas, kita bisa peduli secara berkelanjutan. Ketiga, ciptakan jaringan dukungan timbal balik. Kita tidak bisa sendirian dalam perjuangan ini. Bangun komunitas dengan sesama pekerja sosial, teman sejawat, atau siapapun yang memahami profesi kita. Di komunitas ini, kita bisa saling mendukung, saling mendengarkan, saling mengingatkan ketika ada yang mulai kelelahan. Ada kekuatan luar biasa dalam kebersamaan. Keempat, lakukan pengembangan diri berkelanjutan. Terus belajar tentang kesehatan mental, baik melalui buku, artikel, pelatihan, atau webinar. Semakin kita paham tentang dinamika psikologis, semakin baik kita merawat diri sendiri. Jika memungkinkan, lakukan konsultasi rutin dengan psikolog, bukan karena ada masalah, tapi sebagai bentuk perawatan preventif. Atlet profesional pun punya pelatih. Mengapa pekerja sosial tidak punya konselor? Kelima, temukan makna dan spiritualitas. Ini adalah fondasi terdalam dari ketahanan diri. Temukan sumber makna yang kokoh dalam hidup, bisa dari agama, bisa dari filsafat, bisa dari nilai-nilai personal yang kita pegang teguh. Ketika badai kehidupan menerjang, makna inilah yang akan menjadi jangkar yang menahan kita agar tidak hanyut. Saudaraku semua, salah satu ciri penolong yang bijak adalah tahu kapan harus berhenti dan meminta bantuan. Mari kita bahas kapan PFA untuk diri sendiri tidak lagi cukup dan kita harus mencari bantuan profesional. Perhatikan tanda fisik yang menetap. Jika gangguan tidur berlangsung berminggu-minggu, bukan sekedar 1-2 malam. Jika nafsu makan berubah drastis, entah makan berlebihan atau tidak mau makan sama sekali. Jika muncul sakit fisik yang tidak ditemukan penyebab medisnya, seperti sakit kepala terus-menerus, gangguan pencernaan, atau nyeri otot tanpa sebab. Fisik kita sering menjadi pembawa pesan bahwa ada sesuatu yang tidak beres secara mental. Kemudian, tanda emosional yang berat. Perhatikan apakah kesedihan mendalam tidak kunjung reda setelah berminggu-minggu. Apakah kemarahan sering meledak-ledak dan sulit dikendalikan? Atau sebaliknya, apakah kita merasa mati rasa, tidak bisa merasakan apapun, baik sedih maupun senang? Emosi yang ekstrim atau ketiadaan emosi sama sekali perlu diwaspadai. Selanjutnya, tanda kognitif yang serius. Apakah pikiran terasa kacau terus-menerus, tidak bisa tenang? Apakah sulit berkonsentrasi sudah berlangsung berbulan-bulan hingga mengganggu kuliah atau pekerjaan? Dan yang paling serius, apakah muncul pikiran tentang kematian, keinginan untuk tidak hidup, atau bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup? Jika ini terjadi, segera cari bantuan, jangan tunda. Lalu tanda perilaku beresiko. Apakah kita mulai menyakiti diri sendiri, entah dengan melukai fisik atau dengan perilaku berbahaya lainnya? Apakah kita mulai bergantung pada alkohol, rokok berlebihan, atau obat-obatan terlarang untuk mengatasi perasaan? Atau apakah kita mengisolasi diri total, tidak mau bertemu siapapun, tidak merespon panggilan atau pesan? Ini semua adalah tanda bahaya. Dan yang terakhir, gunakan intuisi profesional kalian.
Sebagai calon pekerja sosial yang sedang belajar, kalian akan mengembangkan indera keenam tentang kesehatan mental. Jika suatu saat kalian merasa ada yang tidak beres dengan diri sendiri, meskipun belum memenuhi semua tanda di atas, tapi intuisi profesional kalian berkata, ini perlu bantuan profesional. Percayalah pada intuisi itu. Lebih baik memeriksakan diri dan ternyata baik-baik saja, daripada menunda hingga terlambat. Saudaraku semua, setelah mempelajari semua teknik dan strategi, mari kita renungkan sesuatu yang lebih dalam. Apa artinya menjadi manusia di balik seragam pekerja sosial? Yang pertama, kita harus belajar menerima kerentanan. Menerima bahwa kita juga bisa terluka, bisa lelah, bisa hancur. Menjadi pekerja sosial tidak membuat kita kebal terhadap rasa sakit. Justru dengan menerima kerentanan, kita menjadi lebih autentik dan lebih terhubung dengan mereka yang kita tolong. Kerentanan tidak mengurangi nilai kita sebagai profesional. Sebaliknya, itu membuat kita lebih manusiawi. Kedua, melepaskan standar kesempurnaan. Kita tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu tegar, tidak harus selalu punya jawaban. Ada hari-hari di mana kita akan tumbang. Ada saat-saat di mana kita tidak tahu harus berbuat apa. Dan itu tidak apa-apa. Standar kesempurnaan adalah beban yang terlalu berat untuk dipikul siapapun, termasuk kita. Ketiga, merayakan keberanian. Dalam budaya kita, meminta tolong sering dianggap sebagai kelemahan. Padahal berani meminta tolong sama heroiknya dengan berani menolong orang lain. Butuh keberanian besar untuk mengakui aku tidak baik-baik saja dan aku perlu bantuan. Mari kita ubah paradigma ini. Mari kita rayakan keberanian untuk meminta tolong sama seperti kita merayakan keberanian untuk memberi tolong. Keempat, menemukan keseimbangan. Keseimbangan antara memberi pada dunia dan memberi pada diri sendiri. Antara menjadi profesional yang kompeten dan menjadi manusia yang utuh. Antara mengejar tujuan mulia dan merawat jiwa sendiri. Keseimbangan ini tidak akan pernah sempurna, tapi kita terus-menerus mencarinya. Kelima, menjadikan pengalaman sebagai guru. Setiap kali kita berhasil melewati masa sulit, setiap kali kita bangkit kembali setelah jatuh, kita menjadi penolong yang lebih baik bagi orang lain. Karena kita tidak lagi hanya memahami teori dari buku, tapi kita memahami rasa sakit dari dalam. Dan pemahaman dari dalam inilah yang membuat pertolongan kita menjadi lebih bermakna. Saudara dan teman sekalian, kita telah sampai di penghujung pertemuan. Sekarang pertanyaan paling penting. Setelah kuliah ini, apa yang akan berbeda dalam hidup kalian? Pertama, buat praktik harian. Pilih satu teknik PFA untuk diri sendiri yang paling cocok dengan kalian. Bisa teknik pernafasan 4-7-8, bisa teknik 5-4-3-2-1, bisa menulis jurnal. Lakukan secara konsisten selama 30 hari ke depan. Seperti kata pepatah, untuk membentuk kebiasaan baru, kita perlu melakukannya berulang selama sebulan. Mulai besok pagi, luangkan waktu 5 menit untuk praktik ini. Kedua, buat rencana darurat pribadi. Ini seperti menyiapkan pemadam kebakaran sebelum api muncul. Tulis daftar hal-hal yang menenangkan kalian saat stres, mungkin mendengar lagu tertentu, mungkin membaca buku, mungkin menelpon sahabat. Tulis juga kontak orang-orang yang bisa dihubungi saat kalian butuh dukungan. Dan yang penting, simpan nomor profesional seperti psikolog kampus atau hotline krisis. Letakkan rencana ini di tempat yang mudah dilihat, misalnya di dinding kamar atau di notes HP. Ketiga, bangun budaya saling menjaga. Ilmu ini tidak akan berarti jika hanya untuk diri sendiri. Ajak teman-teman satu angkatan untuk berkomitmen bersama. Buat grup kecil yang saling mengingatkan tentang pentingnya self-care. Karena kadang ketika kita lupa merawat diri, temanlah yang bisa mengingatkan dengan lembut. Keempat, bagikan ilmu ini. Dalam minggu ini, ajarkan satu teknik PFA untuk diri sendiri kepada satu orang terdekat. Bisa pacar, bisa adik, bisa orang tua, bisa teman kos. Dengan mengajarkan, kita tidak hanya menularkan manfaat, tapi juga memperdalam pemahaman kita sendiri. Mengajar adalah cara terbaik untuk belajar.
Dan yang terakhir, buat janji pada diri sendiri. Tulis surat untuk diri sendiri di atas kertas fisik, bukan di HP. Tulis tentang komitmen kalian untuk merawat jiwa sendiri. Gunakan kata-kata kalian sendiri dari hati yang paling dalam. Setelah selesai, lipat surat itu, simpan di tempat yang akan kalian lihat setiap hari, di meja belajar, di cermin kamar, atau di dompet. Surat ini akan menjadi pengingat di saat kalian mulai lupa pada diri sendiri. Sahabatku semua mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial yang saya banggakan, kalian adalah aset paling berharga bagi masyarakat Gunung Kidul dan Indonesia. Tapi ingat, untuk bisa terus bermanfaat bagi orang lain, kalian harus terlebih dahulu menjadi berkat bagi diri sendiri. Jaga jiwa kalian, rawat hati kalian, karena dari sanalah kekuatan untuk menolong berasal. Saya tunggu cerita kalian di pertemuan berikutnya. Cerita tentang bagaimana kalian mulai mempraktikkan PFA untuk diri sendiri, cerita tentang bagaimana kalian berhasil melewati masa sulit, cerita tentang bagaimana kalian tumbuh menjadi manusia yang lebih utuh. Selamat berpraktik, selamat merawat jiwa, dan selamat menjadi penolong yang juga tahu cara menolong diri sendiri. Terima kasih dan salam hangat dari LKS CGS Universitas Gunung Kidul.